Oke, selamat datang kembali teman-teman. Ini video yang kedua untuk siklus akuntansi lembaga atau pemerintahan. Jadi di sini nanti akan saya sharekan untuk PPT-nya. Kalian bisa melihat di sini teman-teman. Jadi untuk yang part keduanya itu merupakan lanjutan dari yang pertama. Ini saya bikin dua karena kalau untuk satu part sendiri membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, ini untuk lanjutannya untuk siklus akuntansi pemerintahan untuk SMK MAK kelas 11 bidang keahlian akuntansi yang part kedua. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai bukti transaksi, nanti habis ini kita akan membahas mengenai penjurnalan atau pencatatan bukti-bukti transaksi itu ke dalam jurnal. Nah, di sini contoh penjurnalnya itu ada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kemudian buku jurnal. Di sini ada SKPD, kemudian ada tanggal, ada nomor bukti, kode rekening, uraiannya itu apa. Untuk uraian ini diisi dengan akun ya. Kemudian ada debit dan kredit. Kemudian di sini juga ada halamannya teman-teman. Nanti setelah selesai itu ada tanggal berapa, kemudian ada PPK SKPD yang bertanda tangan nama lengkap disertai dengan nomor induk pegawainya. Nah, itu pasti itu. Kemudian selanjutnya itu membuat buku besar atau ledger, atau kita akan memposting. Setelah kita menjurnal, kita akan memposting atau mengelompokkan akun-akunnya teman-teman. Nah, di sini ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk judulnya, kemudian buku besar, kemudian satuan kerja perangkat daerahnya mana, kode rekeningnya apa, nama rekeningnya apa, pagu APBD, pagu perubahan APBD. Nah, di sini ada tanggal, uraian, ref, kemudian debit, kredit, dan saldo. Nah, di akhir pembuatan kolom buku besar itu ada nama tempat dibuatnya, kemudian tanggal ditandatangani oleh PPK SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dibumbui dengan tanda tangan dan nama lengkap serta nomor induk pegawai. Nah, kemudian nanti setelah kita membuat buku besar, kemudian menyusun neraca saldo ya, yang sebelum penyesuaian. Kemudian ada jurnal penyesuaian itu sendiri. Nah, di sini dalam jurnal penyesuaian ada biaya dibayar di muka. Itu ada beban dibayar di muka atau private expense. Ada contohnya itu ada asuransi dan depresiasi. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, unearned revenue, atau pendapatan pajak reklame, itu contohnya, dan pendapatan sewa. Untuk yang kedua, itu ada transaksi accrual. Nah, ada accrual pendapatan, contohnya itu adalah piutang pajak. Kemudian accrual beban, bunga untuk utang, sewa pajak, gaji, dan honorarium. Itu untuk yang harus disesuaikan dalam akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian kita membuat kertas kerja neraca lajur dalam bentuk 12 kolom. Nah, di sini ada WAS. Tadi untuk itu ya teman-teman, kodenya, kemudian uraiannya, ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian di sini ada laporan realisasi anggaran. Ini yang membedakan teman-teman. LRA, kemudian ada LO. Nah, kemudian baru neraca. Jadi dalam akuntansi pemerintahan itu tidak berorientasi pada laba atau tidak berorientasi pada profit. Di sini ada dua laporan, yaitu laporan LRA dan laporan LO. Seperti itu. Untuk keterangannya debit kredit ya nanti. Nah, kalian di sini kalau mendapatkan nominal angka yang sama dan benar dan balance, nah itu dapat kira-kira dipertanggungjawabkan jawabannya. Akan tetapi balance juga belum tentu benar ya teman-teman kalau langkah-langkahnya salah. Oke, seperti itu. Kemudian untuk laporan keuangan SKPD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Itu ada laporan realisasi anggaran LRA. Laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu. Jadi pada intinya untuk laporan LRA itu adalah membandingkan antara laporan yang dianggarkan atau dana yang dianggarkan itu dengan dana yang terpakai atau realisasinya itu untuk apa saja sih dalam satu periode. Nah, struktur dan isi LRA, Satuan Kerja Perangkat Daerah, itu ada pendapatan, belanja, kemudian yang ketiga surplus atau defisit. Nah, perlu diperhatikan dalam format LRA tidak dirinci berdasarkan kode rekening perincian objek, sehingga perlu berhati-hati dalam pengelompokan pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk format laporan LRA, laporan realisasi anggaran. Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman. Ada pemerintah provinsi atau kabupaten kota, SKPD, laporan realisasi anggaran, judul laporan realisasi anggaran ini untuk pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berapa sampai tahun berapa seperti itu. Ini ada pendapatan asli daerah, kemudian kalian dapat membacanya sendiri. Kemudian jumlah pendapatannya itu berapa, kemudian ada belanja dibedakan menjadi dua, ada belanja operasional, ada belanja modal. Jadi ini teman-teman yang sedikit berbeda dengan laporan keuangan dalam akuntansi keuangan maksudnya. Ini dalam akuntansi pemerintah itu di sini ada pendapatan, belanja itu dibedakan. Kemudian di sini ada surplus atau defisit, bukan laba atau rugi, tapi surplus atau defisit. Nah, kemudian di sini ada potongan neraca saldo SKPD, bagian belanja, kemudian yang ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, contohnya seperti ini untuk akun-akunnya. Ada belanja gaji, tunjangan, belanja tunjangan, jabatan, kemudian ada belanja APK, dan lain-lain. Nah, ini nanti dimasukkan dari ini itu dibedakan menjadi dua, ada belanja operasi, ada belanja modal. Nah, mana yang masuk dalam belanja operasional, kemudian mana yang masuk dalam belanja modal. Jadi dibedakan. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk neracanya, ya kita akan masuk dalam neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, struktur dari isi neraca itu ada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kemudian piutang pajak dan bukan pajak. Ada persediaan, yang kelima ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, yang ketujuh kewajiban jangka pendek, 8 kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Nah, sama seperti format LRA dan LO, format neraca itu tidak dirinci berdasarkan kode rekening, perincian objek, sehingga perlu berhati-hati juga teman-teman dalam mengelompokkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, contohnya seperti ini teman-teman untuk laporan neraca. Pemerintah provinsi atau kabupaten kota, SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, neraca. Ada periode waktunya per 31 Desember tahun sekian dan sekian. Ada aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Nah, ini dalam aset lancar itu terdapat beberapa akun. Aset tetap juga beberapa akun, dan aset lainnya itu ada tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, aset yang tidak berwujud, seperti itu. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitasnya ada kewajiban jangka pendek, kemudian untuk ekuitasnya ada ekuitas RK PPKD. Nah, ini nanti kita akan pelajari bersama di materi berikutnya. Nah, ini sama teman-teman dalam neraca saldo setelah penutupan di LO,
Itu juga untuk penulisan aset tetap. Nah, di sini ada beberapa aset. Aset tetap ya, teman-teman. Kemudian, nah paling atas itu sendiri, itu yang asetnya paling tinggi. Seperti itu. Tanah, kemudian ada peralatan mesin, gedung, bangunan, dan lain-lainnya. Itu jumlah aset tetapnya itu berapa. Seperti itu. Kita akan masuk dalam laporan perubahan ekuitas, LPE. Nah, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Ya, tentunya untuk mengetahui perubahan modalnya teman-temannya. Struktur dan isi dalam laporan perubahan ekuitas ada ekuitas awal, kemudian ada surplus atau defisit, laporan operasional, pada periode yang bersangkutan, kemudian ada apabila ada koreksi-koreksi yang langsung menambahkan atau mengurangi ekuitas, dan yang keempat adalah nilai ekuitas akhir itu sendiri. Nah, untuk pelaporannya seperti ini bentuk laporannya. Ada ini ya sama ya, untuk judulnya pemerintah provinsi, kabupaten kota, SKPD, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir kapan. Kemudian ada ekuitas awal, surplus atau defisit, kemudian dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan yang mendasar, kemudian di sini ada koreksi-koreksi, kemudian ada ekuitas akhirnya, seperti itu. Nah, cukup sekian untuk penjelasan dari siklus akuntansi. Kita sudah belajar banyak dari awal mengenal bukti transaksi, kemudian jurnal, kemudian kita membuat buku besar atau ledger, kemudian sampai pada membuat laporan keuangannya, teman-teman. Ada LRA, ada LO. Nah, ini semoga menjadi sedikit gambaran teman-teman dalam belajar akuntansi lembaga. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk waktunya, sekian dan terima kasih. Selamat belajar.